Ya pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Sekarang kita akan hadirkan kisah inspiratif yang hadir dari seorang anak bangsa di luar negeri. Sempat meraih IPK hanya 2,69 dan siapa sangka sekarang sosok anak Betawi ini kini menjadi dosen termuda di Nottingham University di Inggris. Bagus Mulyadi menjadi gambaran bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama kita mampu memanfaatkan kesempatan. Meski beberapa kali mendapatkan nilai merah di rapot saat sekolah, pria kelahiran tahun 1983 ini berhasil menyelesaikan studi doktoralnya di bidang Applied Mechanics dari National Taiwan University. Setelah merampungkan studinya, Bagus kemudian bekerja di Institut de Mathematiques di Toulouse di Prancis. 18 bulan kemudian, ia pun ditawari posisi sebagai peneliti ilmu kebumian di Imperial College London. Dan sekarang hingga ditawari juga menjadi faculty member di University of Nottingham, Inggris sebagai asisten profesor of chemical engineering. Kini dia turut mengadministrasikan dana riset sebesar 200 miliar rupiah dari pemerintah Inggris dan Uni Eropa. Dan pemirsa, kita sekarang sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Bagus Mulyadi. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Mas Bagus, apa kabar Mas di Inggris sana? Halo, selamat pagi. Terima kasih. Pagi di sini jam 4 pagi. Nah, Mas Bagus, kalau kita baca nih kisahnya, ini Mas Bagus sempat diceritakan dulu nilainya sempat merah, IPK 2,69, lalu sekarang kini berhasil menjadi seorang asisten profesor. Seperti apa sih sebenarnya kisahnya sehingga ada titik balik, berubah semuanya, jadi semangat untuk meraih ilmu? Ya, sebenarnya tidak ada satu titik balik yang spesifik, semuanya adalah proses pendewasaan. Saya bukan seorang mahasiswa yang cemerlang, bahkan dari sekolah pun seperti yang tadi dibilang rapotnya banyak merah dan lain sebagainya. Tapi mungkin saya atribusikan perkembangan saya terhadap karena saya pergi ke luar negeri dan mencoba mencari tantangan baru. Jadi pada waktu itu saya pergi ke Taiwan, juga tidak mendapatkan beasiswa karena nilainya kurang bagus gitu. Jadi saya terpaksa untuk sambil bekerja, sambil menghidupi diri sendiri, mencoba untuk kuliah tanpa mengerti bahasa di situ. Menjadi mahasiswa asing juga satu-satunya sangat sulit. Justru itu yang membuat saya belajar menghadapi tantangan-tantangan dan berkembang secara pribadi sehingga bisa menjadi akademisi yang seperti sekarang, begitu. Oke, Mas Bagus, ini Mas Bagus katakan ini merupakan proses kedewasaan dan Mas Bagus memiliki salah satu langkah yaitu pergi ke luar negeri untuk melanjutkan master's degree-nya di Taiwan, di mana saat Mas Bagus nggak ngerti apa-apa bahasanya. Apa sih membuat Mas Bagus nekat untuk pergi? Padahal kan nilainya waktu itu kan sempat 2,69. Apa sih pentingnya untuk melanjutkan pendidikan tinggi? Ya justru saya mungkin sangat berterima kasih pada karena justru dengan nilai yang jelek itu memaksa saya untuk pergi ke luar negeri. Mungkin kalau nilai saya bagus pada waktu itu saya mungkin dapat kerja yang lebih bagus, saya nggak akan jadi diri yang sekarang. Tapi karena saya bukan dari keluarga yang berlebih, saya pada waktu itu punya tekanan untuk mencari pekerjaan bagus dan saya ingin berkembang, memiliki kompetensi yang lebih. Pada waktu itu saya mengirim banyak surat untuk melamar program S2 dan salah satu profesor di Taiwan pada waktu itu menanggapi dengan baik dan menerima saya untuk masuk ke dalam grup risetnya pada waktu itu. Nah, disitulah justru saya mulai berkembang secara akademis dan setelah dari Taiwan, saya pindah jurusan lagi. Dulu saya di S1 teknik mesin, lalu di Taiwan tadi Applied Mechanics, lalu saya pergi ke matematik, ke ilmu bumi, dan akhirnya ke teknik kimia sekarang di University of Nottingham. Jadi latar belakang riset portfolio yang beragam itulah yang membuat akhirnya saya bisa diterima menjadi seorang asisten profesor di Inggris. Oke, Mas Bagus dengan latar belakang lintas disiplin ini bagaimana menyikapi sekarang banyak sekali mungkin calon-calon mahasiswa Indonesia yang ingin mengambil mastersnya atau mungkin pekerjaan yang linear disiplinnya. Ini seperti apa sih pentingnya untuk lintas disiplin atau memang harus tetap satu jalur? Iya, menurut saya di Indonesia banyak anak-anak muda yang sangat kompeten, cuman mungkin masih memiliki mindset yang linear begitu. Saya pikir
di dunia zaman sekarang tidak ada masalah-masalah besar di dunia yang bisa diselesaikan di dalam sekat-sekat disiplin. Orang Indonesia harus pergi ke luar negeri mencari tantangan baru dan mencoba memasuki bidang-bidang yang bukan bidang formasinya begitu. Di universitas di luar negeri, portfolio yang beragam dan tadi dibilang interdisipliner itu dihargai, sedangkan mungkin di Indonesia sedang dalam proses menuju ke situ. Yang ingin saya sampaikan buat yang ingin keluar negeri adalah bahwa kalau saya bisa, semua pun yang lain bisa gitu. Karena untuk berhasil bahkan di bidang akademis bukan hanya tergantung pada nilai akademis yang baik, tapi juga memiliki wawasan yang luas dan tadi saya bilang riset portfolio yang beragam seperti itu. Jadi jangan takut untuk yang mau mencoba keluar negeri untuk menggapai cita-cita. Jangan takut kalau nilainya tidak cemerlang. Tapi pesan saya satu, cobalah belajar menulis yang baik dan berkomunikasi dengan baik. Gitu. Karena dunia ini diisi dengan interaksi antar orang ke orang dan ada banyak aspek-aspek personal yang harus dikuasai bagaimana caranya berinteraksi dengan orang, baik dengan sesama kaum akademis maupun teman-teman yang lain. Justru hal non-teknik seperti itulah yang menurut saya sangat berperan besar. Ada tips-tips khusus nggak Mas Bagus untuk bisa memperbaiki seperti tadi writing skill dan mungkin interpersonal skills, terlebih lagi mungkin kita sebagai orang Indonesia memiliki language barrier atau mungkin cultural differences, ada caranya tersendiri nggak? Ya sebenarnya masalah kita itu bukannya language barrier, masalah kita adalah mungkin agak mental sedikit malu gitu ya. Karena ada banyak akademisi-akademisi di sini di Inggris yang bukan orang Inggris dan memiliki bahasa Inggris yang bahkan ya setara atau mungkin bahkan lebih jelek daripada orang-orang kita, tapi mental untuk mau berkomunikasi, the can-do attitude, dan itu yang harus dilatih, dan itu tidak datang dengan sendirinya, itu datang dengan pengalaman kita menghadapi tantangan-tantangan yang baru begitu. Kalau kita tidak pernah keluar dari zona nyaman, selalu berada di bidang disiplin yang sama, tidak mencoba tantangan baru, maka kemampuan-kemampuan seperti itu tidak mungkin berkembang. Dan kita akan selamanya memiliki rasa minder, rasa malu, dan lain sebagainya. Jadi saya pikir itu, karena bahasa Inggris bisa dilatih, bahasa apapun bisa dilatih, gitu. Nah mungkin juga Mas Bagus, ini salah satu tantangan yang harus dihadapi mungkin calon mahasiswa Indonesia yang ingin bersekolah atau melanjutkan studi ke luar negeri, ini dari finansial. Mas Bagus sendiri kan juga saat akan melanjutkan studi sempat facing the same problem. Bisa cerita sedikit nggak struggle-nya seperti apa dan cara coping with it? Itu mungkin bisa diceritakan juga. Ya, mungkin banyak akademisi-akademisi yang lain yang sangat cemerlang mendapatkan beasiswa, yaitu baik sekali, sangat luar biasa. Kasus saya bukan seperti itu, karena kasus saya adalah saya bukan mahasiswa cemerlang dan saya harus menghidupi diri sendiri. Saya di Taiwan pada waktu itu sambil kuliah, sambil jadi sales pompa begitu ya, karena tidak cukup duit riset untuk menghidupi saya gitu. Pada intinya yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kalau kita mau, semuanya bisa. Kita bisa cari kerja part-time, kita bisa cari uang dari tempat-tempat yang lain begitu. Tapi mental yang tidak anti terhadap tantangan itu menjadi hal yang krusial menurut saya gitu. Oke Mas Bagus juga sempat menyinggung juga dengan bagaimana mindset yang dimiliki mahasiswa dan juga akademisi di Indonesia. Tapi kalau Mas Bagus lihat sendiri, ini bagaimana sih melihat kondisi pendidikan tinggi di Indonesia, baik dari infrastrukturnya, mungkin human resources-nya, dan juga kulturnya itu sendiri? Ya, menurut saya universitas-universitas di Indonesia sudah memiliki kapasitas, tentu belum merata, tapi sebagian universitas di Indonesia sudah memiliki kualitas yang baik, terutama kualitasnya dalam menghasilkan sumber daya manusia, karena saya lulus dari Institut Teknologi Bandung dengan IPK yang biasa-biasa aja, atau saya sekarang mengajar di universitas yang 100 besar dunia peringkatnya. Jadi secara kualitas sudah baik, tapi universitas-universitas di negara-negara maju seperti Inggris sudah memiliki semacam insentif untuk mencerdaskan rakyatnya sehingga bisa menyediakan bahan-bahan kebijakan-kebijakan baru di negara tersebut yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
kita harus mengarah ke situ. Kita harus menjadikan universitas-universitas di Indonesia sebagai mercusuar yang olehnya kebijakan-kebijakan baru yang berdasarkan sains bisa menjadi normal gitu. Masyarakat juga harus ambil bagian selalu dalam diskusi-diskusi ilmiah, dan saya sebenarnya sangat senang sekali gitu dengan diangkatnya profil ilmuwan di program kali ini. Itu menurut saya adalah langkah baik. Masyarakat harus juga mengerti apa yang kami lakukan, mengapa itu penting, mengapa sains itu penting, terutama dalam usaha Indonesia untuk meningkatkan inovasi. Karena Indonesia adalah bangsa yang besar, Indonesia sedang dalam transisinya dari sistem ekonomi berbasis bahan baku ke sistem ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan semuanya itu butuh penguasaan tentang inovasi dan teknologi, dan universitas adalah ujung tombak untuk mencapai itu semua. Justru peran saya sekarang sebagai akademisi di luar negeri adalah untuk menyalurkan ilmu pengetahuan, keterampilan, teknologi yang bisa saya transfer dari Inggris ke Indonesia akan saya lakukan. Seperti itu. Dan juga bukan saya saja, ada diaspora-diaspora lain yang berkarir seperti saya. Kami semua sudah mulai sama-sama untuk bersama-sama bersinergi dengan ilmuwan-ilmuwan dalam negeri yang sama hebatnya, bahkan beberapa lebih hebat dari kami-kami, untuk sama-sama membangun bangsa. Saya kira itu. Baik, terima kasih Mas Bagus Mulyadi sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan selamat beraktivitas. Dan itu dia pemirsa bagaimana sinergi antara akademisi baik di dalam negeri dan juga luar negeri.